Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan peraturan waris dan wasiat dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu waris dan apa itu wasiat. Waris dalam KWDI berarti adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jadi waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Namun ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Dan wasiat jika berdasarkan pandangan Islam sendiri, wasiat tidak hanya mengenai pembagian harta benda saja. Pengertian wasiat dalam Islam merupakan permintaan dari orang yang akan meninggal pada orang yang masih hidup. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata wasa merupakan bentuk jamak dari kata wasiyah yang mencakup wasiat harta, sedangkan isa, wisaya, dan wasiyah dalam istilah ulama fikih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabaru atau hibah. Baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda wujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Kemudian wasiat yang dalam bentuk harta benda yang ingin diberikan pada orang atau pihak lain yang mana pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal. Masuk dalam pembagian warisan menurut Islam. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan pada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris, antara lain adalah asal masalah, adadul rus, siham, dan majmus siham. Pertama, penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. 2. Penentuan bagian masing-masing ahli waris. Contoh, istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki sisa atau asobah, dan seterusnya. 3. Penentuan asal masalah. Contoh, dari penyebutan 4 dan 6, asal masalahnya yaitu 24. 4. Penentuan siham masing-masing ahli waris. Contoh, istri 24 dikali 1/4 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan wasiat dan waris di negara Kuwait. Adapun yang berkaitan dengan hukum waris di negara Kuwait adalah dengan terkodifikasinya Qanun Wasiyah Al-Wajibah, yaitu Undang-Undang tentang Wasiat Wajibah pada tahun 1971 yang hanya memuat 4 pasal, yaitu sama dengan peraturan yang berlaku di Mesir. Ketentuan negara ini memberikan keuntungan bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau ibn al-ibi, atau anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan generasi pertama saja dan tidak berlanjut sampai generasi berikutnya. Pemberian wasiat ini tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang telah ditentukan. Simak berikutnya peraturan wasiat dan waris di negara Maroko. Di negara Maroko, masalah warisan, khususnya soal perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim, dan soal bagian anak angkat, berdasarkan undang-undang yang dibuat pada tanggal 3 bulan 4 tahun 1958 adalah masalah perbandingan bahagian laki-laki dan perempuan dalam hal warisan.
Sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku wasiat wajibah. Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syria, dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut Undang-Undang Maroko pada tahun 1958, hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam mazhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup. Selanjutnya, peraturan wasiat dan waris di negara Turki tentang masalah kewarisan dalam UU Sipil Turki diatur dalam buku ketiga. Buku ini memuat tentang aturan kewarisan tanpa wasiat yang diadopsi dari UU Sipil Swiss. Undang-undang ini sekaligus menggantikan UU Hanafi yang berlaku sebelumnya hingga tahun 1926. Dalam undang-undang kewarisan ini, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kewarisan berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Sedang dalam Al-Quran, yaitu laki-laki mendapatkan pembagian 2 kali lipat dari yang diterima oleh perempuan. Dalam pembaharuannya, hak waris perempuan dalam hukum keluarga Turki adalah setara dengan hak waris laki-laki, yaitu dalam artian mereka mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian, yaitu 1:1. Tujuan pembaharuan hukum keluarga Turki adalah untuk unifikasi hukum, meningkatkan status perempuan, dan untuk merespon tuntutan zaman. Metode yang digunakan Turki dalam melakukan pembaharuan adalah reinterpretasi nas atau extra doctrina reform, yaitu dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap nas yang ada dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar, di antaranya adalah ide sekularisme di Turki. Berikutnya, peraturan wasiat dan waris di negara Mesir, dan yang sangat fenomenal serta banyak diadopsi oleh negara-negara dari Mesir, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat. Menurut banyak pihak, aturan ini merupakan pencetus awal pembaharuan hukum di bidang kewarisan. Secara substansial, undang-undang tentang wasiat tersebut melampaui ketetapan-ketetapan dalam kewarisan Islam selama ini, khususnya terkait posisi cucu yatim dalam ahli waris. Mesir dapat dikatakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang kewarisan intestator dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang kewarisan testamentari. Kedua undang-undang ini dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih klasik. Dan terakhir, peraturan wasiat dan waris di negara kita, Indonesia. Peraturan waris ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Impres Nomor 1 Tahun 1991, mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214, di mana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan di dalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, dan diperjelas dengan hadis atau sumber hukum lainnya yang dianut oleh umat Islam.
Di samping cara tersebut, pewaris boleh membagikan harta warisan dengan melalui wasiat. Baik wasiat tersebut dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Keduanya harus di hadapan minimal 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Dan yang terakhir, kesimpulan dari peraturan wasiat dan waris di negara-negara muslim. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan wasiat dan waris di negara Kuwait, Maroko, Turki, Mesir, dan Indonesia, bahwa di negara Turki, Undang-Undang Sivil Turki dalam pembaharuannya mengatur prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan warisan, yaitu pembahagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di negara Kuwait, Maroko, dan Mesir, walaupun mereka sudah mengakui kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, tetapi mereka menjadikan laki-laki lebih utama dari perempuan. Hal ini terlihat dari ketentuan mereka yang menetapkan wasiat wajibah bagi cucu dari keturunan anak perempuan hanya pada generasi pertama saja, sementara bagi keturunan anak laki-laki berlaku sampai generasi berapapun. Dan di Indonesia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 1991, mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Sedangkan mengenai wasiat wajibah di Indonesia ditetapkan hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Demikianlah materi dari saya ucapkan syukron, ma'assalamah.